Setelah ditetapkan menjadi tersangka atas kasusnya dengan Marisha Icha, nama Medina Zain kembali mencuat pasca pernyataannya yang kontroversial. Ya, Medina mengaku sempat didatangi mendiang Vanessa Angel lewat mimpi. Lantas apa arti mimpi tersebut? Dan benarkah jika kehadiran Vanessa via mimpi diartikan Medina sebagai ucapan terima kasih kepadanya yang telah menjalin silaturahmi dengan keluarga besarnya? Perseteruan Medina Zain dan Marisha Icha semakin memanas. Kemarin, Medina Zain mendatangi Polda Metro Jaya guna melayangkan laporan kepada Marisha Icha dengan Undang-Undang ITE pasal pencemaran nama baik. Seperti apa sejumlah bukti-bukti yang ia bawa untuk memperkuat aduannya? Dan benarkah Medina Zain kesal karena dituding pansos? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ramai diperbincangkan setelah muncul dan berencana akan memberikan rumah senilai 3 miliar untuk anak semata wayang dari mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah Galaskai. Kini, nama Medina Zain kembali mencuat pasca pengakuan kontroversialnya di hadapan awak media kemarin. Ya, Medina mengaku sempat didatangi mendiang Vanessa Angel lewat mimpi. Lantas apa arti mimpi tersebut? Dan benarkah jika kehadiran Vanessa via mimpi diartikan Medina sebagai ucapan terima kasih kepadanya yang telah menjalin silaturahmi dengan keluarga besarnya? Demi Allah Rasulullah ya, ini aku 2 hari lalu dimimpiin beliau. Dimimpiin gimana tuh Mama? Datang aja di depan muka aku, dia senyum. Cuman itu aja. Demi Allah aku dicerita sama Om Dodi ketika itu momennya itu ketika pulang ngajak makan Om Dodi sama maminya. Kayaknya dia happy. Hal ini pula yang agaknya dirasakan Marisha Icha dan sang adik ipar Fuji meski 3 bulan pasca kepergiannya. Keduanya mengaku masih saja diselimuti duka. Apalagi saat mengingat momen dan juga foto-foto dari mendiang sahabatnya tersebut yang masih tersimpan rapi dalam memorinya. Lantas benarkah Marisha Icha juga didatangi Vanessa dalam mimpinya? Masih banget. Jadi kadang-kadang kita suka nangis-nangisan gitu. Aku sama sahabatku sama Fuji, kita suka, kalian sadar gak sih kalau kita tuh masih berduka gitu. Kadang suka ada yang berubah kayak gini, terus habis itu ya sebenarnya satu sama lain menutupi kesedihan gitu. Kadang-kadang akhirnya disadarkan sama teman-teman kita sadar gak sih kita tuh sebenarnya masih berduka, kita tuh hanya menutupin kesedihan kita aja. Oh iya, perhatian. Kayak waktu kemarin kan aku sempat posting Fuji lagi nangis, aku lagi nangis kan. Pas aku lagi lihat-lihat kan Instagramku kan hilang tuh. Terus aku ganti Instagram baru, otomatis kan aku posting foto-foto lama. Terus akhirnya aku ngelihat video-video lama aku sama Vanessa kan. Terus akhirnya pas aku lihat Fuji langsung ngepost juga, Kak sedih banget gitu. Akhirnya dia kirim video terus dia lagi nangis gitu. Terus akhirnya aku juga ikutan nangis. Banyak banget, aku denger lagu dia aja bisa nangis. Dan
jujur ya, orang-orang yang aku temuin yang membantu aku dari pihak-pihak hukum, pihak polisian, hampir rata-rata masuk akal walaupun terlihat aneh. Mereka bercerita, sebelum kamu datang ke sini minta tolong sama saya sempat didatengin Vanessa dan Bibi. Terus apa ya artinya, terus tiba-tiba kamu datang ke sini untuk minta tolong sama saya gitu. Jadi kayak aku ngerasanya Vanessa di sana nggak tenang. Kasihan dengan adanya orang-orang yang pengen pansos, pengen naik namanya dengan Vanessa. Makanya aku sekarang lebih milih mundur gitu, aku nggak mau nambah masalah, tapi orang ini nggak bisa didiemin. Meninggalkan mendiang Vanessa Angel yang mendatangi sahabat-sahabatnya lewat mimpi, perseteruan Marisha Icha dengan Medina Zain semakin memanas. Kemarin, Medina Zain mendatangi Polda Metro Jaya guna melayangkan laporan kepada Marisha Icha dengan Undang-Undang ITE pasal pencemaran nama baik atas unggahan-unggahannya di media sosial yang menyakiti hatinya. Seperti apa Medina yang kesal dengan unggahan Marisha Icha? Dan seperti apa sejumlah bukti-bukti yang ia bawa untuk memperkuat aduannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Perseteruan antara selebgram Medina Zain dengan sahabat mendiang dari Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah Marisha Icha semakin memanas. Pasca ditetapkan menjadi tersangka, kali ini giliran Medina Zain yang mendatangi Polda Metro Jaya kemarin. Ditemani kuasa hukumnya, Medina datang guna memenuhi undangan klarifikasi dari tim Cyber Polda Metro Jaya terkait dengan laporan polisi yang dilayangkannya beberapa waktu lalu. Dalam laporannya, Medina menjerat Marisha Icha dengan Undang-Undang ITE pasal pencemaran nama baik. Diberondong sejumlah pertanyaan dengan kurun waktu lebih dari 2 jam, kehadiran Medina Zain juga sekaligus mengklarifikasi terkait tudingan Marisha Icha yang sebelumnya sempat mencemarkan nama baiknya dengan mengatakan tas yang dijualnya sebagai barang KW alias palsu. Lantas seperti apa bukti-bukti yang ia bawa? Benarkah Medina sampai membawa banyak bukti untuk memperkuat aduannya? Hari ini kita berkolaborasi, alhamdulillah Bang Jamal juga mendampingi. Hari ini kita akan membuat laporan. Jadi hari ini kita memenuhi undangan klarifikasi dari Cyber Polda Metro Jaya terkait dengan LP kami beberapa waktu yang lalu. Jadi LP-nya itu tentang UIT ya Bang ya? Ya, betul. UIT, pencemaran nama baik. Intinya saudari MI itu memfitnah saya, diduga memfitnah saya, katanya semua penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada saya itu saya nyogok. Jadi saya di sini akan melaporkan saudari MI untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia ungkapkan di instastory-nya. Pemeriksaan terhadap beliau, klien kita, pelapor dalam hal ini Mbak MZ, dan alhamdulillah semua berjalan baik, lancar, cepat. Kita tadi kurang lebih ya 2 jam, hampir 2 jam lah. Kita santai-santai ngobrol ya. Kemudian kalau bukti kita juga lengkap, ya insya Allah kuat. Jadi ya semua berjalan baik dan lancar. Berapa bukti nih Bang yang diajukan tadi? Tadi ada Segini. sekitar ya lumayan banyak lah.
Kadang-kadang kan banyak ya video dan juga screenshot dari apa yang disampaikan di berbagai media sosial dalam hal ini, sehingga itu yang kemudian kita jadikan sebagai. Untuk pertanyaan sendiri tadi berapa Bang? Mungkin? Ada 18 pertanyaan. Seputar postingan-postingan saudara MI yang menyebutkan kalau penghargaan saya itu nembak. Terus juga seputar dia memposting tas saya katanya KW. Terus udah kayak gitu dia memposting juga banyak lah. Nama Medina Zain memang ramai diperbincangkan karena pernyataannya yang mengatakan akan membelikan rumah seharga 3 miliar untuk anak sematawayang mendiang Vanessa dan Bibi Galaskai Andriansyah. Pernyataan itu pun langsung saja mendapat pertentangan dari sejumlah warganet dan rekan-rekan mendiang Vanessa Angel. Ya, aksinya tersebut dianggap sebagai aksi cari panggung di tengah donasi rumah gala yang sebelumnya digagas oleh Marisha Icha. Lalu seperti apa Medina yang kesal karena dituding pansos? Sepertinya memang nggak ada kerjaan, jadi ya sukanya atau mungkin karena ngefans sama klien kami, jadi selalu ngikutin kemana klien kami pergi, Ya, mungkin wartawan tahu lah. segala macam. Jadi ya, jadi teman-teman lebih tahu lah. Wartawan lebih tahu lah, kan aku nggak usah pansos. Dia bilang katanya aku yang pansos, aku nggak usah pansos. Mungkin dari dulu juga udah pada tahu gitu kan. Kalau aku kan orang bisnis gitu, jadi untuk apa pansos? Aku sibuknya cari uang, bukan cari muka di sensasi. Aku sibuknya cari uang, bukan cari muka di sensasi. Ingin kenalan mungkin sama saya? Kenalan dulu dong, ya kan? Mungkin masa tersaingin ya Mbak? Gini, aku kan nge-scroll DM Instagram aku. Ini tuh orang siapa ya, nge-spill terus. Ternyata pernah foto barengan, dia nge-tag aku tapi nggak aku notice gitu mungkin awalnya. Meski tengah dibakar emosi, terucap dari Medina Zain yang mengaku siap memberikan maaf kepada Marisha Icha. Seperti apa Marisha Icha menilai pernyataan tersebut? Dan benarkah jika laporan yang dibuat Medina bukan untuk memenjarakan Marisha Icha? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Perseteruan antara Medina Zain dan Marisha Icha memang semakin memanas. Setelah ditetapkan menjadi tersangka terkait laporan Marisha Icha terkait pencemaran nama baik, Medina kembali melaporkan seterunya tersebut atas dugaan tindakan kekerasan. Kejadian bermula dari cekcok yang terjadi lewat sambungan telepon antara Marisha Icha dan Medina Zain. Medina disinyalir naik pitam, lantas mengajak Icha bertemu di kantor polisi meski sudah larut malam. Mediasi tersebut diketahui gagal menemui titik terang, bahkan hubungan keduanya kian memanas. Berkat kejadian tersebut, laporan dilayangkan Medina Zain kepada Marisha Icha dengan tuduhan penganiayaan pada September 2021 lalu. Tak mau diam, Marisha Icha pun kembali melaporkan Medina Zain dengan dugaan laporan palsu ke Polda Metro Jaya pada 28 Desember 2021 lalu. Meski begitu, sempat terlontar dari mulut Medina Zain yang mengaku rela berdamai dengan Marisha dalam pernyataannya kemarin. Hal ini menurutnya bisa dilakukan jika seterunya tersebut bersedia minta maaf dan tidak lagi melakukan pembulian kepada dirinya. Lantas apa yang justru membuat Medina rela berdamai dengan Marisha? Dan benarkah jika laporan Medina ini bukan untuk memenjarakan Marisha Icha?
selesai. Aku melaporkan dia bukan ingin memenjarakan dia seperti yang dia omongin kan. Tungguin aja nanti Medina pakai baju oranye apa segala macam. Enggak, aku nggak ada niatan seperti itu. Aku pengen damai. Dari awal aku tidak pernah kenal sama dia. Sampai aku minta tolong ke almarhum, minta nomor WhatsApp-nya dia, tidak digubris. Aku minta, ayo kita tabayun. Aku punya buktinya semua gitu. Jadi ini orang aku nggak kenal antah berantah dari mana siapa. Tiba-tiba nyenggol aku, tiba-tiba kasusnya panjang seperti ini, tiba-tiba aku jadi tersangka apa segala macam, aku nggak tahu. Jadi intinya di sini karena aku punya mental illness, jadi namanya orang kalau udah disenggol-senggol terus kan pasti emosi. Orang normal pun yang nggak punya penyakit mental juga emosi dong. Jadi intinya sih aku sih mau memaafkan. Dan itu dunia akhirat namanya. Kalau mau damai, ayo kita berdamai. Tapi damai dunia akhirat, tidak boleh ada lagi kemudian bully-bullyan, ada lagi hal-hal lain yang seperti selama ini berkembang. Iya kayak kemarin aja, mudah-mudahan emang ya. Kayak kemarin aja aku ngasih cincin ke Puji yang dikasih, dia yang ngecek. Urusannya apa? Ya kan, jadi melebar lagi. Diketahui kasus dugaan tindak kekerasan yang dilaporkan Medina Zain pun akhirnya ditutup. Hal ini diduga karena tidak terbukti adanya tindak kekerasan yang dilakukan Marisha Icha. Lalu seperti apa Medina menanggapi laporannya yang sudah dicabut oleh pihak kepolisian? Dan benarkah pihak kepolisian menilai pelaporan yang dilayangkan Medina Zain tidak kuat bukti-bukti yang mengatakan jika Marisha telah mendorongnya? Kemarin di Polres Jakarta Selatan telah diperiksa saya selaku saksi, Marisha Icha selaku terlapor, didampingi Bang Fahmi selaku kuasa hukum untuk memberikan keterangan di Polres Jakarta Selatan. Bang Fahmi lanjutin. Jadi gini, terkait dengan laporan MZ terhadap Marisha atau Icha mengenai dugaan penganiayaan yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan sudah berproses, tidak ditemukan bukti adanya tindakan kekerasan. Kalau yang perihal undang-undang ITE-nya itu kan sudah jadi tersangka. Saya kan sudah memberikan waktu untuk mediasi 2 kali, tapi ternyata tidak ada jalan keluar. Melainkan malah ada satu keributan kembali yang dibuat sama dia sendiri. Dia melaporkan saya di Polres Jakarta Selatan dengan tuduhan penganiayaan. Katanya saya telah bahasa dia menggebok, dia sudah visum di bagian kepala, dia sudah visum di bagian kaki. Bahkan dia membuat seolah-olah ya kita lihat nanti aja siapa yang benar siapa yang salah gitu. Tapi alhamdulillah masya Allah ternyata di situ kan ada CCTV ya. Kalau tidak ada CCTV aku juga nggak tahu jadi apa aku kan, dengan tuduhan yang seakan-akan kok dia bisa gitu, kok seakan-akan benar-benar aku ada menganiaya dia gitu, sampai dia buat laporan, sampai dia visum, sampai dia bilang ke media Mbak Marisha mengakunya nggak menyentuh, ya kita lihat aja nanti siapa benar siapa salah. Kok kayaknya dengan sepede itu gitu, kayak ya udah akhirnya kan jadinya menimbulkan masalah baru sehingga aku jadi melaporkan lagi yang kedua. Tidak ada kekerasan terhadap Mbak Medina. Itu kan udah di SP3. Itu kan namanya kewenangan penyidik ya Om ya. Aku sih nggak apa-apa. Yang penting nanti kita buktikan saja gitu. Kalau misalkan memang itu laporan palsu, kan ada tragedi di situ. Kalau palsu kan mengada-ngada, nggak ada kejadiannya. Kalau ini kan kejadiannya ada. Berarti kan kita harus tanda kutip ini ada apa? Seperti aku bilang kan ada seseorang atau manusia yang layak untuk dimaafkan, ada yang layak untuk dibuat jera. Tidak dimaafkan bukan berarti hati saya tidak memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Tapi hati insya Allah sama siapapun perbuatan manusia saya akan maafkan gitu. Tapi tetap apa yang dia sudah lakukan harus ada apanya itu ya, pertanggungjawabannya, balasannya. Dibanding balasan dari Tuhan, mendingan balasan di dunia kan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel
Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.